Timotius mendapatkan ajaran kebenaran tidak hanya dari Paulus. Timotius sudah bertumbuh kembang secara spiritual atau imannya dibidani oleh ibu dan neneknya. Dari sejak kecil ia sudah dibiasakan untuk membaca Alkitab. Dikatakan di dalam perikop-perikop sebelumnya bahwa dia mendapatkan ajaran kebenaran dari neneknya Lois dan dari mamanya yang bernama Yunika. Dia telah mendapatkan ajaran tersebut. Nah, kalau kita melihat kembali di ayat 14 dan 15 dikatakan tetap berpegang. Nah, frasa tetap berpegang di dalam bahasa aslinya berarti lestarikan atau lanjutkan atau teruskan. To conserve, melestarikan. Timotius sudah mendapatkan hal itu dari sejak ia kecil. Jadi lestarikan itu. Kebiasaan yang sudah dia lakukan dari sejak ia kecil, yaitu membaca firman, melakukan firman. Paulus tinggal katakan biasakan itu, lanjutkan itu. Kebenaran yang telah menuntun neneknya Lois, kebenaran yang telah menuntun mamanya Yunika, kebenaran yang sama juga menuntun Timotius untuk tetap berada pada jalannya Tuhan. Di tengah zaman yang bobrok pada waktu itu. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Apakah masih tetap memegang kebenaran? Ada sebuah survei, memang survei ini mungkin tidak bisa serta-merta ditarik dalam konteks kita orang Indonesia. Karena survei yang saya bawakan ini, yang akan saya sampaikan ini, survei yang dilakukan di Amerika Serikat. Survei yang dilakukan oleh George Barna Institute atau Barna Institute Amerika Serikat menyimpulkan bahwa 19% penduduk Amerika rutin membaca Alkitab. 19%. Ya. Nah, yang dikatakan rutin atau yang dikategorikan rutin itu minimal 1 kali dalam seminggu. Dan bisa kita asumsikan ini ketika mereka datang ke gereja. Jadi membaca atau membuka Alkitab hanya ketika mereka datang beribadah di gereja. Kita lanjutkan survei tadi. 88% dari 19% tadi, ya. Jadi 88% dari 19% yang masih rutin membaca Alkitab memiliki Alkitab dalam bentuk buku. Ya, jadi ada 12% sekalipun baca Alkitab tapi tidak dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk e-book, ya, dalam bentuk digital. Sekarang sudah kita lebih nyaman menggunakan dalam bentuk digital. Tapi masih ada 88% yang menyimpan dalam bentuk buku. Dan dari 88% itu rata-rata tiap orang memiliki bisa sampai 4 buku. Ya, 4 buku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari banyaknya buku yang bisa mereka miliki Alkitab, itu tidak menjamin mereka gemar baca Alkitab. Karena dikatakan rutin tadi hanya sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Gemar memiliki Alkitab tidak sama dengan gemar membaca Alkitab. Terbukti hanya sedikit yang membaca Alkitab. Dari sini kita belajar bahwa sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk lestarikan, biasakan itu, budayakan, teruskan, lanjutkan. Apa gunanya? Supaya kita kuat di dalam kebenaran firman di tengah zaman yang bobrok ini. Ada berbagai macam cara untuk kita bisa giat membaca Alkitab. Ya, di gadget, di gawai, saudara-saudara sekalian, kita sudah bisa mendownload berbagai macam bentuk renungan, ya, yang kita butuhkan, yang kita perlukan.
ada penjadwalan pembacaan Alkitab selama setahun dan bisa kita lakukan itu. Ya. Kami di rumah, saya bersama dengan anak-anak, istri dan anak-anak, itu melatih diri setiap hari 3-4 pasal dan kita buat jurnal. Untuk kita bisa membiasakan itu. Jadi lestarikan, lanjutkan. Jangan disimpan saja Alkitab itu. Dibaca, dimengerti, dilakukan. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia.